Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang sistem kolonial yang sangat berdampak besar pada Indonesia. Yang lain tak bukan adalah sistem tanam paksa. Tapi sebelum masuk ke pembahasnya, silakan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Muhammad Cansyah Wadi Putra, nomor absen 24 dan dapat dipanggil Tian. Dan nama saya Noval Alfian Setegar, bisa dipanggil Noval. Saya absen 27. Dan yap, aku Sindar Swekumalasari, biasa dipanggil Rizka, nomor absen 7. Saya Muhammad Zulhak Rizal Asrofi, absen 21 dan bisa dipanggil Zulhak. Nama saya Nawal Setiawan, absen 25, bisa dipanggil Aldi. Oke guys, masuk pada sesi pertama, yaitu perkenalan sistem tanam paksa. Tanam paksa atau disebut dengan kultur stelsel adalah sistem yang diterapkan oleh bangsa Belanda pada tahun 1830. Pada saat itu dipimpin oleh Johannes van den Bos. Rakyat diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan gula. Dan hasilnya diserahkan kepada kolonial Belanda. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah yang layak, menyebabkan penderitaan berkepanjangan. Sekarang kita masuk ke sesi 2 tentang sejarah singkat tentang sistem tanam paksa. Yang pertama, pada tahun 1830-an, Johannes van den Bos mulai menerapkan sistem tanam paksa. Dilanjutkan pada tahun 1840-an, sistem tanam paksa ini diperluas ke berbagai daerah, terutama di Jawa ini. Lalu pada tahun 1850-an, mulai muncul banyak kritik dari kaum liberal di Belanda. Dan pada puncaknya pada tahun 1870-an, sistem ini dihentikan dengan Undang-Undang Agraria. Sistem ini terutama diterapkan di Jawa sebagai pusat produksi utama pada saat itu. Kita masuk ke sesi 3, dampak tanam paksa bagi Belanda dan juga Indonesia. Bagi Belanda adalah yang pertama adalah Belanda berhasil pulih dari krisis ekonomi. Yang kedua adalah keuntungan besar membiayai pembangunan infrastruktur. Yang ketiga adalah pembisnis Belanda akan makin kaya dari hasil eksploitasi tanah jajahan. Untuk Indonesia yang pertama adalah kemiskinan dan juga kelaparan karena petani harus menanam tanaman ekspor. Yang kedua adalah pekerja pribumi dieksploitasi tanpa upah yang layak. Yang ketiga adalah ketimpangan sosial akan semakin memburuk. Banyak rakyat menderita akibat kebijakan tanam paksa. Sekarang masuk ke sesi 4, yaitu mengenai tokoh-tokoh terkait dalam sistem tanam paksa. Yang pertama ada Johannes van den Bos. Johannes van den Bos sendiri adalah orang penggagas sistem tanam paksa. Yang kedua ada Multatuli atau biasa dikenal dengan Edward de West. Dekker itu penulis buku Max Marhavel dan juga orang yang mengkritik mengenai sistem tanam paksa. Yang ketiga ada Frans van de Putte, itu seorang politikus Belanda yang juga mengkritis mengenai sistem tanam paksa. Yang keempat ada R.A. Kartini. R.A. Kartini di sini menyoroti mengenai dampak buruk sistem tanam paksa di Indonesia dan dijelaskan kepada rakyat pribumi. Buku Max Havelaar karya Multatuli atau yang dikenal Edward de West Dekker ini membuka mata dunia terhadap ketidakadilan sistem tanam paksa. Oke guys, sekarang kita masuk ke sesi yang kelima, yaitu aturan-aturan tanam paksa. Meskipun sistem ini sangat merugikan rakyat, tetapi
pemerintah Belanda tetap menetapkan aturan sebagai berikut. Yang pertama, petani harus menyerahkan seperlima lahannya untuk ditanami tanaman ekspor. Yang kedua, hasil harus diserahkan kepada kolonial Belanda tanpa kompensasi yang adil. Yang ketiga, jika panen gagal, kerugian ditanggung oleh petani pribumi. Yang keempat, waktu tidak boleh melebihi dari 66 hari per tahunnya, tetapi ini sering dilanggar. Yang kelima, tanah yang tidak subur tidak wajib ditanami, tetapi ini juga sering dilanggar oleh Belanda. Aturan yang seharusnya melindungi petani justru sering disalahgunakan oleh pejabat kolonial. Sekarang memasuki ke sesi 6, yaitu berakhirnya sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa berakhir pada tahun 1860 dan mulai diakhiri pada tahun 1870 dengan Undang Agraria. Namun dampaknya masih terasa, yaitu banyak petani-petani yang kehilangan tanahnya dengan sistem ekonomi kolonial yang menindas. Meskipun sistem ini berakhir, rakyat pribumi tetap menghadapi kesulitan ekonomi. Itulah penjelasan dari kami tentang sistem tanam paksa. Sistem yang memberi banyak keuntungan bagi warga Belanda, namun memberi kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Menurut kalian, apakah sistem ini masih berdampak bagi Indonesia sampai saat ini? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mana?